Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa bika thiqahu wa alaika tuklan wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa bersama kembali. Kita bersama duduk mempelajari ilmu-ilmu agama. Mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan taufik untuk selalu beramal saleh, amin ya rabbal alamin. Hadirin dirahmati Allah, kita lanjutkan pelajaran kita dalam materi sirah nabawiyah, perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih dalam kisah hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan yang lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah kita kisahkan di mana di tengah perjalanan beliau menuju ke Madinah, beliau dikejar oleh seseorang kafir Quraisy yang bernama Suraqah. Yang mana pada saat itu Suraqah saat mendengar jalur yang digunakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menuju Madinah, dan dia tergiur dengan sayembara yang dibuat oleh para pembesar kafir Quraisy, yaitu berupa 100 unta. Ia pun akhirnya mengejar Rasulullah dan berupaya untuk mendapatkan 100 unta. Namun ternyata saat ia sudah sampai dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hanya beberapa jengkal saja, kudanya selalu tergelincir. Tidak hanya sekali, tidak hanya 2 kali, bahkan sampai 3 kali kudanya tergelincir, sehingga dia barulah sadar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama rombongan ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Rasulullah juga bahkan mendakwahi Suraqah dengan cara memberikan kabar gembira kepada Suraqah bahwasannya suatu hari nanti Suraqah akan mendapatkan atau menggunakan perhiasan-perhiasan emas yang dimiliki oleh raja-raja Persia, atau dalam artian lain kerajaan Persia akan hancur. Maka kemudian harta rampasan perang berupa perhiasan raja Persia akan dimiliki oleh Suraqah, sebagaimana wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, masalah-masalah yang didapati oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di tengah perjalanan beliau menuju ke Madinah bukan hanya saat Rasulullah bertemu Suraqah. Ternyata sesaat sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai ke Madinah, ternyata beliau dihadang oleh seseorang yang bernama Buraidah. Di sini ada masalah lagi. Jadi sesaat sebelum Rasulullah sampai di Madinah, beliau dihadang oleh Buraidah bin Al-Hasib atau Al-Husayb. Bahkan pada saat itu Buraidah bukan hanya sendirian. Buraidah membawa satu sukunya. Suku dia ini namanya kabilah Aslam. Kabilah Aslam. Dan pada saat itu Buraidah membawa sukunya sebanyak 70 orang untuk menghadang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi apa yang terjadi? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak gentar sekalipun, bahkan tidak pikirkan oleh Rasulullah untuk kabur.
untuk merubah rute saat di depan melihat orang sedang menghadang beliau. Tetapi kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam malah mendakwahi orang-orang tersebut. Rasulullah malah mendakwahi Buraidah bin Al-Hasib bersama kaumnya, bersama sukunya yang berjumlah 70 orang tadi. Dan singkat cerita, yang terjadi adalah Allah Subhanahu wa taala yang muqallibal qulub. Allah sebagai zat yang membolak-balikan hati manusia dengan mudah membuat Buraidah bin Al-Hasib bersama 70 orang pasukannya atau dari sukunya, dalam waktu yang sekejap mereka semuanya masuk Islam. Jadi hanya dalam waktu yang sangat singkat saja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhasil mendakwahi Buraidah dan juga kaumnya untuk masuk Islam. Kalau kita flashback, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertahun-tahun di Mekah mengumpulkan 70 orang untuk masuk Islam bukan hal yang mudah. Butuh bertahun-tahun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mendapatkan jumlah yang banyak di Mekah. Tetapi bagi Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang mustahil. Dalam waktu yang sekejap, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, 70 orang masuk Islam. Nah, kemudian hadirin yang dirahmati Allah, setelah Rasulullah bertemu dengan Buraidah, maka setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama rombongan masuk ke kota Madinah. Dan itu pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 14 dari diangkatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai nabi. Artinya perjalanan beliau dari Mekah ke Madinah itu memakan waktu kurang lebih 11 sampai 12 hari. Atau bahkan kalau ditambah dengan waktu beliau singgah di Gua Hira mungkin sampai 14 sampai 15 hari. Jadi sangat panjang sekali perjalanan beliau. Kalau mungkin saat ini perjalanan dari Mekah ke Madinah menggunakan bis itu cuma 6 sampai 7 jam. Tapi pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena ingin perjalanannya dirahasiakan, ingin aman, maka kemudian beliau harus mutar terlebih dahulu, tidak melalui jalan yang biasanya dilalui oleh orang-orang menuju ke kota Madinah. Maka tentunya perjalanan pun menjadi lebih panjang, sekitar 14 sampai 15 hari. Hadirin yang dirahmati Allah, sampailah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Madinah. Dan dengan sampainya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Madinah, artinya kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga kehidupan kaum muslimin masuk dalam fase yang baru. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, sebelum kita masuk ke dalam fase baru dari dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita ingin kembali mengulas pelajaran-pelajaran yang dapat kita ambil dari hijrahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Kiranya ada 10 pelajaran yang bisa kita petik dari hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pelajaran yang pertama adalah al-akhdhu bil asbab, yaitu saat kita memiliki suatu hal, suatu tujuan, suatu keinginan, suatu impian, merupakan sebuah kewajiban kita adalah melakukan sebab-sebab. Kita mengerjakan sebab-sebab untuk sampai pada suatu tujuan, untuk sampai pada impian kita. Sebagaimana dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat beliau ingin sukses dalam perjalanan menuju Madinah, tidak diganggu oleh orang-orang kafir Quraisy, tidak tertangkap, tidak dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy, maka beliau bersama Abu Bakar
merencanakan sesuatu, merencanakan taktik, melakukan sebab-sebab agar dapat sukses perjalanan hijrahnya. Dan ini wajib bagi setiap muslim yang ingin melakukan sesuatu, ingin sampai pada sesuatu, untuk melakukan sebab-sebab. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 60, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah, dan persiapkanlah kekuatanmu sesuai yang engkau mampu. Jadi kalau kita ini umat muslim, kalau kita ingin maju, kalau kita ingin berjaya, ya hendaknya kita melakukan sebab-sebab yang bisa menyampaikan kita pada kejayaan. Kalau nanti insya Allah kita diberikan umur yang panjang, kita bisa mempelajari sejarah-sejarah peradaban Islam di era dahulu. Pada saat itu peradaban Islam benar-benar sangat gemilang, sangat jaya. Tidak ada peradaban yang paling baik pada saat itu kecuali peradaban Islam di era Daulah Umayyah, Abbasiyah. Kemudian era peradaban Islam di Andalus di Spanyol. Kemudian juga Daulah Uthmaniyah. Apalagi kemarin kita mendengar bahwasanya Hagia Sophia menjadi masjid kembali. Kalau kita tahu bagaimana cerita dahulu Sultan Muhammad Al-Fatih bisa menaklukkan kota Konstantinopel atau kota Istanbul, pada saat itu beliau melakukan sebab-sebab yang bisa beliau kerjakan. Pada saat itu, singkat cerita, kota Istanbul atau kota Konstantinopel itu dikelilingi oleh tembok-tembok yang besar, dan temboknya berlapis-lapis. Ada tembok 1, kemudian tembok 2, kemudian parit, tembok lagi 4 atau 5 lapis. Beberapa kali umat muslim ingin menaklukkan kota Konstantinopel tidak pernah berhasil. Kalau tidak salah ada 21 pasukan, 21 kali percobaan penaklukan kota Konstantinopel, tidak ada yang pernah berhasil. Hingga kemudian Sultan Muhammad Al-Fatih, dia melakukan sebab-sebab yang mungkin bisa membawa dia untuk menaklukkan kota Konstantinopel. Di antara yang beliau lakukan adalah beliau membayar seorang insinyur untuk membuat meriam yang sangat besar, meriam balistika kalau nggak salah namanya. Itu meriam yang sangat besar pada saat itu, hingga panjangnya mungkin sampai 8 meter. Meriamnya itu, bola meriamnya diameternya 2,5 meter, sangat besar. Untuk membawa satu meriam dibutuhkan banyak orang dan juga banyak sapi, banyak kerbau. Hingga akhirnya pasukan beliau berhasil untuk meruntuhkan tembok-tembok kota Konstantinopel. Setelah beberapa hari, setelah berpuluh-puluh hari, berminggu-minggu, mereka mengepung kota Konstantinopel. Artinya ada sebab-sebab yang harus kita lakukan untuk kita menuju sesuatu, untuk menuju suatu impian. Walaupun sering sekali di tengah perjalanan kita melakukan sebab-sebab tersebut ada halang rintang. Bahkan halang rintang tersebut biasanya wajib ada dalam hidup kita. Tetapi adanya halang rintang tersebut, adanya kelemahan-kelemahan dalam rencana kita, itulah yang kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyempurnakannya. Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan memberikan taufik, yang akan memberikan kesuksesan bagi kita walaupun di tengah perjalanan ada halang rintang. Sebagaimana dahulu Rasulullah SAW sudah merencanakan begitu bagus taktik beliau, strategi beliau, tetapi ternyata apa? Ternyata yang seharusnya Rasulullah SAW ingin keluar dari rumah beliau sebelum
orang-orang kafir Quraisy datang dan mengepung rumah beliau, ternyata di luar ekspektasi, di luar perhitungan beliau. Ternyata orang-orang kafir Quraisy sudah datang terlebih dahulu. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala menolong Nabi Muhammad SAW dengan membutakan mata orang-orang kafir Quraisy, sehingga kemudian beliau bisa keluar dari rumah beliau dengan aman. Begitu juga saat Rasulullah SAW sampai di Gua Thur. Itu merupakan salah satu strategi agar beliau tidak diketahui perjalanannya. Tetapi walhasil apa? Orang-orang kafir Quraisy berhasil menemui jejak Rasulullah SAW dan berhasil sampai di depan Gua Thur. Tetapi lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan, membuat skenario yang beda. Sudah sampai di depan Gua Thur, tetapi orang-orang kafir Quraisy tidak pernah terpikirkan untuk masuk mengecek ke dalam Gua Thur. Padahal seandainya kalau mereka masuk, mereka akan mendapati Rasulullah SAW. Jadi sekali lagi, melakukan sebab-sebab untuk sampai pada suatu tujuan adalah sebuah kewajiban umat Islam. Kemudian hadirin dirahmati Allah, pelajaran yang kedua adalah Rasulullah SAW setelah melakukan sebab-sebab, beliau tidak lupa untuk bertawakal, menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab beliau yakin sebab-sebab itu bukanlah yang menentukan hasil akhir, tetapi sebab-sebab itu adalah yang menemani perjalanan beliau mencapai pada hasil akhir. Yang menentukan hasil akhirnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menentukan apakah perjalanan Rasulullah SAW akan lancar ke Madinah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu beliau setelah melakukan sebab-sebabnya, merencanakan strategi yang sangat bagus, beliau bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini terlihat sangat jelas saat Rasulullah SAW berada di Gua Thur. Saat beliau berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq yang pada saat itu sedang risau dengan keamanan diri Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah menenangkan Abu Bakar dengan berkata apa? Ma dhannuka bi itsnaini Allahu thalithuhuma. Wahai Abu Bakar, mengapa engkau risau? Kita ini bukan hanya berdua saja. Benar kita secara apa yang kita lihat kita berdua, tetapi jangan lupa ada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga terlihat saat Rasulullah SAW di tengah perjalanan, tidak sedikit pun Rasulullah menoleh ke kanan, ke kiri, ke depan atau ke belakang. Beliau yakin tujuan beliau di Madinah, beliau yakin, beliau bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang ketiga, hadirin yang dirahmati Allah, tidak pernah sedikit pun Rasulullah SAW bersikap pesimis, terutama dalam perjalanan beliau menuju ke Madinah. Saat Suraqah sudah sampai di dekat rombongan beliau, hanya beberapa jengkal saja, tetapi tidak pernah sedikit pun Rasulullah merasa pesimis akan tertangkap, akan tidak berhasil perjalanan beliau menuju Madinah. Bahkan Rasulullah SAW malah memberikan berita gembira kepada Suraqah, sehingga kemudian Suraqah di kemudian hari 8 tahun setelah bertemu dengan Rasulullah di tengah perjalanan menuju Madinah, Suraqah akhirnya masuk Islam dan menjadi salah satu pasukan elit saat umat Islam menaklukkan kerajaan Persia. Kemudian hadirin dirahmati Allah, pelajaran yang keempat adalah Rasulullah SAW dalam setiap perjalanan hidup beliau selalu berusaha untuk
pergi bersama seorang teman saat menuju suatu tempat. Beliau selalu mencari sahabat yang baik. Dahulu kalau kita tahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat berteman dekat sekali dengan Abu Bakar As-Siddiq dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah ke kota Taif, beliau juga mengambil salah seorang sahabat untuk jalan bersama beliau menuju kota Taif. Kemudian saat beliau mendakwahi kabilah-kabilah di musim haji, 2 tahun atau 1 tahun sebelum beliau hijrah, beliau meminta Abu Bakar untuk menemani beliau menemui para suku-suku yang akan beliau dakwahi. Begitu pula saat beliau ingin hijrah, saat Jibril datang pada Rasulullah dan dikabarkan bahwasanya Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk hijrah, maka kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada Jibril, siapa yang akan membersamaiku? Siapa sahabatku yang akan bersamaku nanti saat hijrah? Maka kemudian Jibril menjawab, Abu Bakar As-Siddiq. Jadi artinya perlu kita memiliki teman-teman yang baik, sahabat-sahabat yang baik dalam kehidupan kita. Sebab apa? Sebab teman yang baik juga akan memberikan pengaruh yang baik bagi diri kita. Sebagaimana dalam sebuah hadis, permisalan teman yang baik itu adalah sebagaimana penjual minyak wangi. Walaupun kita tidak membeli minyak wanginya, tapi kita akan mencium aroma wanginya. Sementara permisalan teman yang buruk adalah sebagaimana pandai besi. Kita akan mencium bau yang kurang enak dari pandai besi. Artinya apa? Saat kita diperintahkan, dianjurkan untuk memiliki sahabat yang baik, begitu pula kita dianjurkan untuk menjadi sahabat yang baik bagi orang lain. Sebab nanti kita akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintai. Pernah suatu kali Rasulullah SAW sedang khutbah Jumat. Kemudian ada seorang Arabi, seorang Badui yang mendatangi masjid Rasulullah. Kemudian orang tersebut memotong khutbah Rasulullah SAW dan bertanya kepada Rasulullah SAW. Dia bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kapankah hari kiamat? Maka kemudian Rasulullah menjawab apa? Apa yang telah engkau persiapkan untuk hari kiamat, untuk akhiratmu? Maka kemudian ia menjawab, aku mempersiapkannya dengan mencintaimu wahai Rasulullah SAW. Maka kemudian Rasulullah mengatakan apa? Almar'u ma'aman ahab. Seorang manusia itu nanti di surga, di akhirat akan dikumpulkan bersama orang-orang yang ia cintai dahulu di dunia. Kalau yang dia cintai, teman bergaulnya adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang memiliki ketakwaan, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, ialah yang akan menjadi penolong kita di akhirat nanti. Maka dari itu mudah-mudahan kita yang hadir di sini, kita yang nanti akan menjadi penolong bagi teman-teman kita. Saat kita tidak menemukan sahabat kita, orang yang ada di samping kita nanti di surga, di mana sahabatku? Wahai Allah, ya Allah, di mana sahabatku? Maka kemudian nanti Allah Subhanahu wa taala akan memerintahkan kita untuk memanggil teman kita. Barangkali teman kita ada yang dimasukkan neraka terlebih dahulu. Maka dengan syafaat kita akan menolong dia untuk masuk surga. Maka sebaliknya, teman-teman yang buruk akan juga memberikan pengaruh yang buruk bagi kita. Hadirin rahmati Allah, pelajaran yang kelima adalah Rasulullah SAW dalam hijrah ini, beliau memberikan keteladanan sebagai seorang pemimpin yang baik.
bahwasanya pemimpin yang baik adalah pemimpin yang juga merasakan kesulitan sebagaimana kesulitan yang dialami oleh rakyatnya. Saat Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk hijrah ke Madinah, para sahabat merasakan bagaimana sulitnya, bagaimana letihnya menuju kota Madinah, meninggalkan harta, meninggalkan keluarga, meninggalkan kota kelahiran. Begitu pula Rasulullah SAW, bahkan lebih sulit yang dialami oleh Rasulullah. Beliau ingin dibunuh saat mau hijrah. Beliau harus menyiapkan strategi yang apik, harus melalui jalur yang sangat panjang agar tidak diketahui oleh orang-orang kafir Quraisy. Beliau merasakan apa yang dirasakan oleh rakyatnya dari kesulitan-kesulitan yang ada. Padahal kalau kita pikir, bisa saja Allah Subhanahu wa taala memindahkan Nabi Muhammad dari kota Makkah ke Madinah dengan waktu yang sekejap, sebagaimana dahulu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj. Bayangkan Isra Mi'raj itu Rasulullah dari kota Makkah naik buruk ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke langit ketujuh. Hanya dalam waktu satu malam. Keesokan harinya beliau sudah sampai di Mekah lagi. Sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk memindahkan Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Tapi skenario yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan Rasulullah adalah skenario agar kemudian setelah Rasulullah SAW wafat, kita sebagai umatnya bisa meneladani beliau. Kita bisa mencontoh apa yang dikerjakan, apa nilai-nilai yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW saat beliau dahulu masih hidup. Kemudian hadirin dirahmati Allah, pelajaran yang keenam adalah bahwasanya Rasulullah SAW sangat menjiwai yang namanya dakwah. Beliau mencontohkan kepada kita bagaimana beliau bisa menjiwai dakwah. Artinya dakwah itu sudah mendarah daging di diri beliau. Apalagi memang beliau seorang nabi dan rasul. Tetapi bukan berarti Nabi Muhammad kan seorang nabi dan rasul. Sudah benar dakwahnya mendarah daging. Bagaimana dengan kita? Begitu pula kita. Kita bisa meneladani Rasulullah SAW dalam menempuh dakwah Islam. Jangan kita hanya melihat dakwah itu hanya sekedar berbicara, hanya sekedar berorasi. Dakwah bisa kita gunakan dengan harta kita. Dakwah bisa kita gunakan dengan akhlak kita. Dakwah bisa kita laksanakan dengan memulai dari diri kita, memperbaiki diri kita. Ini merupakan upaya dakwah kita untuk menuju umat yang unggul, umat yang maju. Sebab umat kita ini terdiri dari individu-individu. Kalau individu-individunya baik, maka umat akan menjadi baik. Tidak pernah sedikit pun Rasulullah SAW menyia-nyiakan kesempatan untuk berdakwah. Tadi saat Rasulullah bertemu dengan Buraidah, dengan kaumnya berjumlah 70 orang, Rasulullah tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk mendakwahi mereka. Bahkan Allah Subhanahu wa taala seakan-akan memberikan hadiah dari sepanjang perjalanan yang sangat sulit menuju kota Madinah. Di akhir perjalanan Allah Subhanahu wa taala memberikan hadiah kepada Rasulullah berupa apa? Berupa masuk Islamnya 70 orang dalam waktu yang singkat. Kemudian hadirin dirahmati Allah, pelajaran yang ketujuh, kita bisa mengambil pelajaran bagaimana Abu Bakar As-Siddiq selalu siap kondisinya untuk berdakwah di jalan Allah, untuk membantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemarin kita ceritakan Abu Bakar As-Siddiq sebelum diperintahkan, sebelum diberitahu oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya dia akan menjadi teman atau menjadi sahabat hijrah, Abu Bakar As-Siddiq sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Hartanya sudah dipersiapkan. Bahkan dia mempersiapkan kendaraan
untuk hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selama beberapa minggu atau beberapa bulan dia menyiapkan hewan untuk menjadi tunggangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitulah kehidupan Abu Bakar As-Siddiq. Prioritasnya adalah dakwah Islam. Hartanya semuanya diinfakkan untuk Islam. Sejak beliau pertama kali masuk Islam, sejak beliau hijrah, sampai nanti dia wafat, Abu Bakar As-Siddiq selalu menjadi prioritas dalam hidupnya adalah dakwah Islam. Kemudian pelajaran yang ke-8, hadirin dirahmati Allah, kita bisa mengambil pelajaran bagaimana cintanya Abu Bakar As-Siddiq yang sangat mendalam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat ingin masuk Gua Thur tanpa diminta, tanpa diarahkan, Abu Bakar As-Siddiq tahu. Orang yang cinta itu tahu bagaimana caranya untuk melindungi orang yang ia cintai. Maka dari itu Abu Bakar As-Siddiq masuk dalam Gua Thur terlebih dahulu. Adakah sesuatu yang akan dapat berpotensi mengganggu Rasulullah, mengganggu keamanan Rasulullah? Tidak ada. Baru kemudian dia persilakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk masuk ke Gua Thur. Jadi begitu cintanya Abu Bakar As-Siddiq kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat ditanya siapakah orang yang paling engkau cintai dari kalangan laki-laki, maka Rasulullah menjawab apa? Abu Bakar As-Siddiq. Apalagi cinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukan sesuatu yang hukumnya sunnah, bukan sesuatu anjuran, tetapi bagi umat Muslim cinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sebuah kewajiban. Adalah sebuah kewajiban, tidak boleh ditawar lagi. Mudah-mudahan kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberikan cinta kita sepenuhnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pelajaran yang ke-9, hadirin dirahmati Allah, kita bisa mengambil pelajaran dan hikmah bagaimana Abu Bakar As-Siddiq saat beliau ingin hijrah, dikabarkan hijrah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau menginfakkan hartanya sejumlah 5.000 dirham. 5.000 dirham. Ini di luar kendaraan yang beliau siapkan untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum hijrah, ia berinfak untuk dakwah Allah Subhanahu Wa Taala sejumlah 35.000 dirham. Jumlah yang sangat besar lagi. Dikeluarkan oleh Abu Bakar As-Siddiq untuk menolong dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-Lail beliau bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala bersabda, wa sayujannabuhal atqa alladzi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wa la sawfa yarda. Orang-orang yang akan dijauhkan dari api neraka adalah orang-orang yang yu'ti malahu yatazakka, menginfakkan hartanya untuk menyucikan dirinya. Ada keikhlasan dalam dirinya saat ia membelanjakan hartanya di jalan Allah. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbil 'ala. Saat dia berinfak, tidak ada yang ia inginkan, tidak ada yang ia harapkan kecuali wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang diharapkan hanyalah surga. Yang ia harapkan adalah bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga. Artinya ikhlas. Tidak untuk pamer, tidak untuk apa? Tidak untuk dipuji orang, tidak untuk dijadikan perkataan manusia. Wala sawfa yarda. Kemudian hadirin rahmati Allah, pelajaran yang ke-10, pelajaran yang terakhir.
Yang kita bisa ambil dari perjalanan hijrah Rasulullah SAW adalah apa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq, di mana beliau mengajak keluarganya, seluruh keluarganya, untuk berpartisipasi dalam kesuksesan hijrah Rasulullah SAW, berpartisipasi untuk dakwah Islam. Anaknya Asma binti Abi Bakar yang pada saat itu sedang hamil tua ditugaskan untuk mengantarkan makanan sejauh 8 km dan harus naik ke atas Gua Thur. Kemudian anaknya yang lain, Abdullah bin Abi Bakar, diperintahkan oleh ayahnya untuk apa? Untuk setiap hari saat menjelang malam datang ke Gua Thur, mengabarkan keadaan kondisi kota Mekah, update kota Mekah keadaannya seperti apa, sehingga nanti kalau ada yang harus diperbaiki dari strategi Rasulullah bersama Abu Bakar harus diperbaiki. Bahkan budak beliau Abdullah bin Fuhairah diperintahkan, Amir bin Fuhairah diperintahkan untuk apa? Diperintahkan untuk menggembala domba untuk menutupi jejak Rasulullah dan juga Abu Bakar. Jadi seluruh anggota keluarga Abu Bakar As-Siddiq diajak oleh Abu Bakar As-Siddiq untuk berusaha untuk berpartisipasi dalam dakwah Rasulullah SAW. Makanya sering kita katakan, kalau kita ingin menjadi kepala keluarga yang sukses, kita pelajari biografi Abu Bakar As-Siddiq. Mudah-mudahan kita bisa mempelajari biografi Abu Bakar As-Siddiq. Maka dari itu, ya, kita ingat ada sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi." Setiap dari kita ini ra'in, seorang pemimpin, wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi, dan pasti kita nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang yang kita pimpin. Paling tidak kita sebagai pemimpin di keluarga kita, dan kita nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana kita dahulu menjaga istri kita, mendidik istri kita, mendidik anak kita. Apa yang telah kita berikan kepada mereka, bagaimana kita mendidiknya, apa kita mengajak ke jalan yang benar atau tidak. Itulah 10 pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah hijrah Nabi Muhammad SAW. Artinya, hadirin dirahmati Allah, inilah fase Mekah dari dakwah Rasulullah SAW. Fase di mana Rasulullah SAW sangat berfokus, sangat konsentrasi dalam pembentukan individu-individu seorang Muslim yang hebat, yang unggul. Bahkan para ulama mengatakan fase Mekah itu konsentrasinya dalam akidah, dalam tauhid, kemantapan jiwa seorang Muslim kepada Allah Subhanahu wa taala, tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Rasulullah SAW mendidik para sahabat bahwasanya tempat berlindung satu-satunya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang perlu ditakuti dari yang namanya siksaan manusia, cibiran manusia. Yang perlu ditakuti hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana Rasulullah SAW mendidik para sahabatnya bahwasanya tujuan hidup kita adalah surga. Kita di dunia hanya sebagai seorang musafir, sebagai orang yang sedang bepergian menuju suatu tempat, dan tempat yang menjadi tujuan kita adalah surga. Dan artinya Rasulullah SAW sampai ke Madinah, masuklah pada fase yang baru, yaitu fase Madinah. Fase di mana Rasulullah SAW akan membangun suatu yang lebih besar, proyek yang lebih besar, yaitu proyek negara Islam. Di mana Rasulullah SAW, kalau kita lihat dakwah beliau, perjalanan hidup beliau di Mekah, sulit kita ucapkan dengan kata-kata. Sangat banyak halang rintangnya, sangat banyak cobaannya. Bahkan sebenarnya banyak sekali peristiwa-peristiwa yang tidak sempat kita akan
tidak sempat kita ucapkan, kita beberkan di sini. Apalagi nanti di Madinah akan lebih banyak lagi peristiwa-peristiwa yang sangat agung yang bisa kita petik hikmahnya. Jadi rahmati Allah, inilah pelajaran kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas ketaatan. Mudah-mudahan kita bisa mengaplikasikan hikmah-hikmah yang bisa kita ambil dari perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.